Kasus dugaan akses ilegal dan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh dokter sekaligus YouTuber Dr. Richard Lee kini berlanjut ke tahap pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya, Dr. Richard Lee pun ditemani oleh kuasa hukumnya, Razman Nasution. Selesai jalannya pemeriksaan, Dr. Richard Lee yang ditemani oleh kuasa hukumnya itu pun menegaskan jika dirinya tidak melakukan illegal access. Kalau kasus illegal access saya optimis. Saya merasa saya tidak bersalah, saya merasa saya tidak melakukan illegal access. Ya saya optimis nanti biar pengacara saya yang atur di persidangan nanti bagaimana nanti. Saya merasa saya tidak melakukan kejahatan kriminal sih. Saya merasa saya tidak melakukan kejahatan kriminal sih. Sedikit nggak banyak sih, melengkapi saja. Tapi apa ya, 5-10 ya? 5-10, 11 loh tadi. Pertama, hari ini kedatangan kami mendampingi klien Dr. Richard Lee adalah untuk memberi keterangan tambahan. Dan keterangan tambahan itu hanya melengkapi saja. Dan kelihatannya di datar-datar saja, tidak ada yang serius. Dan insya Allah minggu depan itu ada pelimpahan ke kejaksaan, dan jika dikatakan sudah lengkap maka berikutnya adalah penyerahan Pak Dr. Richard dengan saudara sebentar Richard dan Hans Pranata ke kejaksaan dalam rangka kasus illegal access. Illegal access. Nah, dalam konteks ini, illegal access ini kita tidak bisa pisahkan juga sebenarnya dengan kaitannya dengan laporan Kartika Putri terhadap Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena Kartika Putri membuat laporan terhadap Dr. Richard Lee, menyebabkan Instagram Dr. Richard Lee disita. Lalu kemudian Dr. Richard Lee dengan tanpa mengetahui termasuk konsekuensi hukum di belakangnya, dia bersama dengan kreatornya, saudara Hans Pranata, itu mempost di akun Facebook, lalu kemudian muncul di Instagram. Nah, karena itu kemarin pun kami di salah satu acara bersama Bang Hotman Paris Hutapea, kita berdiskusi panjang lebar bahwa ini adalah kasus baru. Nah, karena itulah kita mendorong agar ini segera dibawa ke pengadilan supaya ada ilmu baru yang kita lihat. Nah, karena itu keyakinan kami, klien kami ini akan bebas di pengadilan. Nah, dan karena itulah kita minta segera juga untuk pelimpahan, dan meskipun ancaman hukumannya 8 tahun, tapi kami punya keyakinan bahwa ini adalah teori ilmu baru yang akan kita uji di pengadilan, dan insya Allah klien kami akan bebas. Ya terkait apa ya Bang ini tadi ya? Tahu nggak melanggar hukum? Tahu nggak? Ya saya nggak tahu ya. Saya kan disita kan Instagram kan, bukan Facebook kan. Masa saya post di Facebook saya kan nggak disita. Post di Facebook saya boleh dong. Tujuan saya kan adalah post di Facebook saya. Jadi ini menarik. Begini, kenapa menarik? Roy Suryo juga sudah buat postingannya itu ada 3 kali YouTube. Di TV juga bareng saya. Banyak juga pakar sudah WA saya akan jadi ahli. Gini, sudah saya katakan di awal, kalau dalam fakta nyata saja kita melihat ada polis lain terhadap rumah, tidak boleh dimasuki, lalu kemudian mobil tabrakan, boleh pinjam pakai, itu saja sudah debatable. Apalagi sekarang Instagram disita lalu kemudian terjebol tanpa disengaja. Apakah itu termasuk tindak pidana pasal 30? Itu yang akan kita uji. Ini adalah ilmu baru buat kita semua yang tidak terlihat oleh mata. Karena yang bisa mengakses itu adalah orang-orang IT, orang-orang cyber. Dan kalau ini termasuk cyber crime, nah ini yang harus kita buktikan.
Nah karena itu klien saya optimis untuk persoalan ini masuk ke meja persidangan dan kita akan lakukan pembelaan. Nah ini ilmu baru untuk Anda semua juga. Saya kira itu. Belum selesai dengan urusan terkait dugaan illegal akses, kini Dr. Richard Lee pun harus menyelesaikan permasalahan dirinya dengan Kartika Putri terkait dugaan pencemaran nama baik. Perasaan kecewa atas konflik dirinya dengan Kartika Putri kini sangat dirasakan oleh Dr. Richard Lee. Ya ini nggak ada urusan dengan laporan hari ini ya. Tapi pengen saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali kenapa saya diperlakukan sangat berbeda dengan Kartika Putri. Kita semua tahu, semua orang tahu, kalian juga tahu bahwa Kartika Putri duluan yang menyinggung saya di YouTube beliau bahwa mengatakan saya tidak kompeten, saya mencampurkan, saya administrasi rumah sakit. Kita sama-sama laporin ke polisi nih. Beliau lapor ke Polda, saya juga lapor ke Polda. Lalu apa yang terjadi? Saya datang, saya kooperatif, dipanggil polisi saya selalu datang. Handphone saya disita. Lalu kok punya Kartika Putri nggak disita YouTube-nya? Kok boleh Kartika Putri nggak datang berkali-kali? Saya sangat kecewa. Apakah karena saya ini cuma orang biasa? Apakah karena saya ini cuma dokter biasa? Sampai saya mendapatkan perlakuan berbeda seperti ini punya. Saya sangat kecewa sekali. Sedih saya. Kenapa? Saya berharap di Indonesia ini adalah negara yang benar-benar hukum, perlakuannya harusnya sama. Beliau melaporkan, saya juga melaporkan. Kok ada perbedaan seperti ini? Maksud Dr. Richard Lee adalah laporan Dr. Richard yang ada di Polda Sumatera Selatan. Kami tidak mengatakan bahwa Polda Metro berpihak kepada Kartika Putri. Tidak. Tapi kelihatannya perbedaan rentang waktu 2 bulan saja kok. Februari laporannya ya, Kartika Putri itu laporannya di, kalau tidak salah saya, Desember atau November. Perbedaan 2 bulan. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini saya laporkan ke Kapolda Sumatera Selatan persoalan ini, waktu itu masih Irjen Pol Eko dan sekarang baru diganti, dan bertemu dengan Dirkrimsus di ruangan Kapolda di hadapan istri dari klien saya, Dr. Reni, dan di situ sudah diatensi oleh Kapolda agar ini segera diproses. Nah, pertanyaan Dr. Richard Lee, kalau dia, Dr. Richard, ya, menyebut Karput, itu maksud Kartika Putri adalah dirinya, lalu Kartika Putri menyebut Pak Le, itu maksudnya Dr. Richard. Karena panggilan Dr. Richard ini memang Pak Le atau Dr. Le. Dan kalau ditulis Pak Le apa Li? Ejaan Indonesia. Emang kita bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris? Dr. Le. Konotasinya itu. Nah karena itu maka saya kemarin datang lagi, bertelepon lagi. Saya mendengar pernyataan yang sangat-sangat miris dari seorang Kasubdit, saudara AKBP Koko di Polda Sumsel, yang mengatakan bahwa mereka tidak memanggil Kartika Putri karena Kartika Putri masih dalam tahap klarifikasi. Kalau tahap klarifikasi, terus orang tidak datang, tidak apa-apa. Bahkan dia bilang akan datang, mereka akan mendatangi Kartika Putri. Enak sekali Kartika Putri. Nah oleh karena itu maka, kalau ini cara yang dilakukan oleh Kasubdit yang ada di Polda Sumsel, ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Polda Metro Jaya. Karena kasus itu harus cepat, bos. Cepat penanganannya, naik sidik atau tidak, SP3 atau tidak, ya udah. Kok sekarang jadi lambat begini? Nah karena itu saya minta agar ini kita atensi, Pak Kapolda yang ada di sana dan di sini, jangan sampai persoalan ini rancu kemana-mana. Nah itulah yang sekarang menjadi pertanyaan. Meskipun informasinya saya dengar informasi ya, Kartika Putri sudah datang ke sana atau tidak. Tapi klien saya minta keadilan terkait dengan proses penanganan yang ada di Polda Sumatera Selatan, supaya bahasanya begini ya, Karput dengan Pak Le. Kalau Karput adalah Kartika Putri,
Kalau Pak Le, Dr. Richard Lee dong. Dan ahli juga. Terus apa bedanya? Bahkan menurut saya lebih terang benderang lagi Pak Le dengan Karput. Karput masih bisa Kartika Putri. Masih bisa karpet putih. Masih bisa yang konotasi lain. Kalau Pak Le, orang tahunya dia. Kalau Pak Le, ada K-nya baru. Beda lagi. Konflik yang terjadi antara Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee hingga saat ini belum menemukan titik perdamaian. Kasus keduanya pun kini terus berlanjut dan kian memanas. Hal itu lantaran pihak Kartika Putri yang tidak menerima jalan damai dengan Richard Lee. Terkait hal tersebut, Razman Nasution pun mengaku jika dirinya telah mengajak Kartika Putri untuk berdamai. Namun hal tersebut tidak digubris oleh artis berusia 30 tahun itu. Saya ber-WA-WAan sama dia ada 2 jam. Saling tunggu, jawab apa. Setelah itu saya bilang, ya sudah. Kalau memang begitu, jumpa saya di pengadilan. Karena saya pun capek. Capek juga saya. Saya mengajak berdamai. Janji kita komunikasi ya, jam sekian, iya bang. Sampai jamnya itu tidak diangkat, saya telepon tidak diangkat. Baru kemudian dibalas, bang saya lagi ngurusi anak. Telepon lagi enggak juga ya, menurut saya tidak ada etikat baik. Besok-besoknya ngomong, saya katanya tidak memutuskan untuk sidang ke pengadilan. Masa saya ngomong begitu? Yang pertama kali menghubungi saya setelah saya jadi kuasa hukum Dr. Richard adalah Kartika Putri. Itu ada sama saya buktinya. Dan dia sebut itu Dr. Lee. Dia sebut itu Dr. Lee. Bang, selamat ya jadi pengacara Dr. Lee. Ada. Memulai dia, dan dia teman saya. Sejak saya jadi kuasa hukum, kita tawarkan, belum pernah ada syarat. Yang ada bahasa dia ke saya pada waktu pertama kali kami komunikasi by phone, dia bilang dia tidak mau damai. Pun demikian saya upayakan, itulah yang saya chat lagi. Setelah kasus ini saya pegang, kan awal dia ya, Pak Dr. Richard Lee telepon tanda tangan kuasa itu dengan saya di Pekanbaru. 1 hari berikutnya, besok, dia telepon, dia WA saya, mengatakan selamat, terus saya telepon dia, ada saksinya, kemudian dia tidak mau damai. Berikutnya, setelah di BAP, saya komunikasi lagi, saya datangi Kasubdit, waktu itu Dani, saya datangi Kanit, kita minta perdamaian. Oke, mereka bilang, bang coba komunikasi, saya WA, tahu-tahu tidak direspon. Loh, tahu-tahu mau kita di acara di Hotman Parisot, janjian saya nanti tampil bareng sama dia nggak mau. Video call juga nggak mau. Kok kayaknya marah sama saya, marah sama Dr. Richard, marah sama saya. Lucu ini. Saya pengen berdamai, mendamaikan mereka. Kalau nggak mau damai ya monggo, nggak apa-apa. Biarlah nanti kalian semua yang menyaksikan. Kalau menurut saya begitu ya. Karena menurut saya tampilan pakaian itu adalah tampilan pikiran kita. Menurut saya, kayak saya sekarang modif nih, berarti saya masih jiwa muda bos. Tapi kalau saya pakai serban, pakai apa semua, saya harus menempatkan diri. Gak mungkin saya bergaya begini. Menurut saya ya, pakaianmu itu adalah cermin. Makanya dalam agama, istrimu adalah pakaianmu. Apa itu? Itu yang terlihat oleh mata, hati kita nggak tahu. Jadi satulah hati dengan perbuatan. Sebaiknya begitu. Menurut saya nggak menuduh siapa-siapa loh. Gitu ya. Jadi kalau istri saya ini berhijab, menurut saya harus pikirannya juga berhijab. Apalagi syar'inya sampai ke dalam. Menurut saya lebih islami. Apa itu? Tawadu, rendah diri. Oke? Tabayun, iya kan? Saya ustadz juga. Nah, tapi kalau tidak, dalam agama, apa itu? Kalau kamu tidak menerapkan apa yang kamu ketahui, sama dengan kamu pokok kayu yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sesuatu yang kamu ketahui tidak kamu lakukan, sama dengan pokok kayu yang tidak berbuah.